mau ngelawan Donald Trump ini kamu tidak bisa, saudara. Ya, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan Putin. Ini mereka itu hopeng, jahit, bocah kuping, saudara ya. Kamu tidak bisa lawan itu Donald Trump, Netanyahu, dan Putin. Ini bertiga mereka udah sekongkol. Ya, apapun yang mereka janjikan kepada kalian, kalau misalnya Putin janji sama Iran, itu bullshit. Ya, Donald Trump janji sama Ukraina tanpa Putin, itu bullshit. Makanya akhirnya Ukraina kan dikorbanin sama Donald Trump. Macronnya kejang-kejang, saudara, yang Macron ini. Macron sebentar lagi dilengserkan, lihat aja, saudara. Nggak bisa bertahan Macron. Ya, sekarang datamu sama Indonesia, saking dekerenya nggak ada yang bisa dijual, titit aja nggak laku, saudara. Apa yang jualnya data? Jualan nama. Saking tititnya sudah nggak laku, saudara. Jadi Gigolo udah nggak laku. Mau jadi lonte nggak laku. Data dijual, sudah udah kelar hidupmu, sudah kelar. Udah saking parahnya itu ya. Menjual data itu sama dengan menjual rakyat, saudara, sebenarnya. Ya. Sebenarnya bukan masalah keamanan buat kalian individu, bukan. Tapi ini masalahnya adalah harga diri bangsa. Bahwa kamu itu sudah terjual ke bangsa asing. Datamu ada di sana semua. Kamu sudah tidak berdaya atas datamu sendiri. Sekarang mulai hari ini semua transaksimu, apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu browsing di handphonemu, itu sudah ada di Amerika. Ya, wah, ngeri saudara ya. Shalom semua yang ada di seluruh dunia. Kita sudah nonton film video yang panjang banget, banyak rame ya, seru dari mulai kekhawatiran perang babak 2, ronde kedua Iran dengan Israel, sampai dengan Donald Trump akan keluar dari PBB, terutama UNESCO ya. UNESCO itu adalah sebuah lembaga pendidikan dan kebudayaan ya di bawah PBB. Dan tentu saja PBB senang sekali kalau Amerika keluar dari UNESCO, saudara. Mengapa senang? Ya, karena mereka boleh berbuat apa saja yang mereka suka. Ya, dalam hal ini Donald Trump sudah capek ya, dan ya salah satu mentor atau yang dikagumi oleh Donald Trump itu adalah Ronald Reagan, juga pernah keluar dari UNESCO tadi dikatakannya. Itu Donald Trump itu sangat kagum dengan Ronald Reagan ya. Kebijakan-kebijakan dia itu meniru Ronald Reagan. Dan yang paling penting lagi, saudara ya, ada data kita yang kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin kan ceritanya ada akses penuh apa nih? Akhirnya kebongkar ya, setelah kita buka di sini, akhirnya kebongkar semua kan. Akses penuh apakah yang dimaksud? Ternyata mengerikan sekali ya, data pribadi kalian. Artinya apa, saudara? Kalau sudah data pribadi kalian, personal data, aduh sebentar ya. Bentar ya, ini oke. Ganggu nih. Bentar ya. Nah, setelah data pribadi kalian, ya tempat tanggal lahir, ya, nanti kalian punya bank apa saja ketahuan tuh. Nanti kalian pernah ketilang, pernah apa, ya data pribadi itu kalau di Belanda itu kita namanya BSN, Burger Service Number. Kalau di Jerman namanya Steuer Number. Atau kalau di Amerika itu Social Security Number. Begitu cek nomornya, data pribadi Anda keluar semua. Anda pernah cabul, Anda pernah, ya ketahuan semua tuh saudara. Anda pernah ditilang berapa kali kayak saya nih, wah ketahuan semua tuh. Dengan Burger Service Number, tak, nggak bayar tilang apa sekalian ketahuan tuh. Pernah dikejar-kejar debt collector apa sekalian ketahuan tuh dengan buka BSN-nya saja, saudara. Burger Service Number. Nomor pelayanan masyarakat, ya. Saudara, data pribadi ini sangat bahaya. Atau tidak bahaya, kan? Tidak bahaya kalau Anda tidak punya apa-apa. Tapi sangat bahaya kalau Anda seseorang. Ya. Atau
data pribadi ini kemudian ada hacker, dicabut. Wah tuh, Anda punya rekening bisa hilang semua tuh. Ya, tapi jangan khawatir. Ya, so far sampai dengan 5-10 tahun lagi akan aman. Sebetulnya lebih aman data pribadi Anda, lebih aman data pribadi Anda dikelola oleh Amerika daripada data pribadi Anda di tangan kamu sendiri, saudara. Mengapa? Karena kalau data pribadi itu ada di Indonesia, saya jamin buat bobol bankmu, saudara. Justru nggak aman kalau dibobol, kalau data pribadinya di Indonesia, ya kan? Nggak aman, saudara. Kalau kamu punya data pribadi, semua terkumpul di server Indonesia, nggak aman. Kamu yang punya uang hari ini, jangankan data pribadimu, saudara. Yang bobol aja orang bank sendiri. Ya, BRI kan berapa kali kasus kebobolan kan? Dibobol oleh ininya sendiri kan, pegawai banknya sendiri kan, uangnya didodosin satu-satu kan. Rekening-rekening yang nganggur itu, ya yang lama dianggurin, rekening-rekening nggak pernah kamu cek, tiba-tiba hilang, saudara, uangnya. Ya, tiba-tiba uangnya hilang, serem ya, saudara ya. Nah, saudara, kalau Anda punya data pribadi di Amerika, sekarang aman. Sampai dengan 5-10 tahun lagi aman. Saya jamin, saudara, kamu nggak usah khawatir, nggak usah tenang. Nggak usah pusing. Makanya Prabowo berani. Ya. Cuman ya memang ya udah nasib kalian, Indonesia udah di tangannya Amerika. Kalian kriminal, kalian punya masalah, dan tentu saja Amerika akan share kepada Uni Eropa, saudara, data pribadimu. Sehingga kamu tidak mudah lagi bikin visa kalau kamu kriminal, kalau kamu pernah melakukan hal yang tidak baik, kamu mau pergi mau keliling dunia, bikin visa pun susah. Ya, kenapa? Karena data pribadi itu di-share kemana-mana. Ya, saudara ya. Nah, data pribadi itu nanti akan disimpan di Amerika. Ya, itu gunanya. Nanti bahkan kamu ada di mana, di zaman yang sudah mengerikan nanti ya. Kamu kalau sudah salah sama pemerintah, dikejar, kamu tidak ketemu, saudara. Karena data pribadimu sudah ada di sana. Biometrik segala macam itu sudah ada di sana. Itu yang dimaksud. Karena data pribadi Anda punya kan sudah biometrik kan, EKTP kan. Ya. Lalu caranya gimana, Pak, supaya data pribadi saya jangan sampai kepegang? Ya jangan punya KTP, saudara. Ya, tapi kan ada semua sudah terlanjur. Anak-anakmu jangan punya KTP, tidak punya KTP, anakmu tidak bisa sekolah lagi, tidak bisa kuliah. Repot ya. Harus punya data pribadi, dan data pribadinya itu ada di Amerika sekarang. Tapi percayalah, nggak ada masalah apa-apa. Ya, nggak usah sok-sokan penting lah. Nggak usah sok-sokan penting, nggak usah sok-sokan hebat lah. Oh, telepon saya disadap. Saya kadang-kadang bingung sama kalian ya. Pak, ini pakai Telegram saja, Pak, supaya jangan disadap. Ini kayaknya saya lagi disadap nih. Sesuatu tampangnya disadap. Terus nanti besok lagi, Pak, ini pakai Signal aja, Pak. Karena Telegram ternyata bisa disadap. Saya lihat lagi Signal. Emang kamu siapa? Akhirnya handphone saya isinya, ya, handphone saya harganya murah, saudara ya, 1,2 juta ini. Saya beli 100 euro ya. Handphone ini ya, Xiaomi Redmi 9 ya. Nah, saya beli murah ya, saudara ya. Akibatnya apa, saudara? Gara-gara saya pakai handphone murah ini, ya ada Signal, ada Telegram, ada WhatsApp. Dulu ada BlackBerry juga ya, ada BB. Terus apalagi yang Signal, Telegram, suruh ganti-ganti ya. Apa ya? Telegram, Signal apa? WeChat. Terus ada lagi Skype. Wah, Skype berat sekali ya. Akhirnya handphone saya hang, saudara ya. Rusak. Panas, saudara ya. Aduh, kamu beliin kagak, permintaannya, requestnya macam-macam. Ayo tak hapus semua, saya sekarang cuma pakai WhatsApp. Waduh, nggak bisa komunikasi lagi, ya nggak usah. Nggak usah. Kecuali kamu beliin saya handphone. Aduh, seribut, saudara ya. Emang kamu sepenting apa? Saya saja buronan aja nggak takut disadap kok. Lah kamu ini siapa? Uangmu di rekening bank aja nggak nyampe 100 juta. Mau 10 juta aja mungkin nggak nyampe, sok-sokan disadap. Emang pentingnya nyadap kamu buat apa coba? Tuh, sampaikan tuh sama yang suka pakai Telegram, Signal, dan sebagainya. Ini Pak aman, Pak. Emang kamu sepenting apa disadap sama pemerintah? Itu loh intelijennya yang Indonesia di Belanda, tak temuin langsung. Nggak perlu pakai intel-intelan, Pak. Tak temui langsung yo. Ayo makan bareng yo. Nggak perlu pakai intelijennya Belanda, tak temuin, saudara. Nggak perlu pakai sadap-sadapan kalau sama saya. Mau informasi apa kamu?
Aduh, udah gak usah teteng aling-aling. Mau informasi apa kamu dari saya? Nggak perlu sadap-sadapan, saudara. Ya, saudara ya. Waduh, sepenting apa kamu? Saya mah bukan orang penting ya, biar buronan juga bukan orang penting. Mau disadap kayak, mau di ini kayak. Ya, nah, berarti kamu suka nonton bokep, makanya kamu takut disadap kan? Hmm, kamu tuh takut disadap karena kamu suka nonton bokep. Takut dibongkar, kamu suka nonton bokep, malu kan? Nah, kamu jangan jangan pendeta-pendeta itu yang dikit-dikit itu takut disadap pak, pakai signal pak, komunikasinya pakai signal saja pak. Saudara nggak usah. Nggak usah. Aduh, itu Pak SK itu loh yang sering nyumbang itu loh, yang sering nyumbang kita Damaris, Damar kasih. Nggak perlu pakai signal, nggak perlu pakai telegram, teleponnya pakai WhatsApp. Udah selesai, nggak pusing. Lah kamu saldo di tabang aja belum tentu 10 juta, sok-sokan pakai signal, pakai telegram, pusing disadap. Aduh, mumet saya yang pusing saudara ya. Bikin handphone kagak. Aduh. Iya kan? Jangan takut saudara ya. Data di Amerika aman, paling tidak sampai 10 tahun lagi. Tapi ini perang lagi Pak ya, perang cuma guyonan tok itu Israel sama Iran. Rakyat Irannya deg-degan, Israel mah tenang-tenang saja saudara. Rakyat Irannya deg-degan, ya memang begitulah harus deg-degan. Kalau nggak deg-degan kamu nggak manusia kamu. Kalau Israel perlu deg-degan nggak perlu, kan sudah ada Iron Dome, jedar. Nah di Iran kebobolan terus saudara. Di Iran itu adanya kondom saudara ya. Nah, kalau di Israel itu Iron Dome. Kalau di Iran itu adanya kondomnya bocor semua, saudara. Anaknya banyak gitu ya. Kondomnya saja bocor semua di Iran, saudara. Kalau Iron Dome-nya Israel itu jitu ya. Kalau kondomnya Iran itu ya bocor semua, repot, saudara ya. Makanya beranak terus. Ya kayak kondomnya orang-orang Islam itu kan, bocor terus, makanya beranak banyak. Terus lanjut lagi ya, kita bahas lagi tadi ya. Terakhir. Kalau Amerika keluar dari PBB gimana saudara? Setuju enggak? Kalau saya setuju saudara ya, udah nggak ada gunanya PBB itu. Bikin resolusi apa saja nggak ada yang nurut. Ya, PBB itu bolak-balik bikin resolusi buat negara manapun, buat Rusia, Ukraina, buat Israel, Palestina, nggak ada yang nurut. Ya, PBB itu ya, apalagi zamannya Guterres, PBB itu desain hanya untuk menghancurkan Israel. Makanya Amerika keluar. Ya, udah jalan-jalan sendiri saja. Oh bikin aturan ini, oh sorry kami bukan anggotanya, kami tidak wajib patuh dengan resolusi PBB. Kelar kalian saudara. Terus Amerika mau bikin nakal, mau ulah gitu ya, kelar hidup kalian saudara. Justru kalau PBB bikin ulah, kalau Amerika bikin ulah dan Amerika bukan anggota PBB, pusing kalian saudara. Walaupun PBB seneng, wah ini kesempatan ini buat kita umpah-umpakan kan, umpah-umpakan itu ya negara-negara Islam, kadrun itu umpah-umpakan. Oh salah saudara. Kalau kamu ya ingin tenang, masukkan itu penjahatnya di dalam lingkaranmu. Kalau enggak penjahatmu bikin aturan sendiri. Misalnya kayak saya nih, saya kan di luar permainan orang-orang itu semua kan, ya kan. Tapi saya selalu mengacaukan permainannya kalian, para apologet kan. Makanya kan pada jengkel sama saya, karena kamu bikin permainan nggak izin sama saya, padahal saya ini suaranya santer saudara. Kelihatannya penontonnya dikit tapi santer, ya. Karena donasinya di kita semua kan. Karena donasinya di grupnya kita semua 500 juta sebulan saudara. Kalau saya ngomong stop itu yang nggak dapat donasi dia saudara, berhenti kayak Rudi Yohanes semuanya bilang stop donasi Rudi Yohanes, kelar saudara. Iya kan? Ngapain kamu dibohongin ya, kamu kecuali kamu orang goblok masih mau donasi ke Rudi Yohanes, duitnya anak batak aja dijak sama Rudi Yohanes dimakan saudara. Kamu donasi apa saja sama Rudi Yohanes buat kawin lagi, percaya deh nanti dikawin lagi coba. Jangan percaya saya itu, nih kawin lagi tuh Rudi Yohanes itu. Saya ngomong belum pernah meleset ya saudara ya. Lihat nih, jangan percaya saya saudara. Saya Fudin kemarin saya bilangin ya, dulu KC. Kamu jangan percaya itu nanti ya, kalau sampai isinya KC bikin rumah nanti buat selingkuh. Bener selingkuh ya, isinya saya Fudin sama anaknya KC. Coba bayangin kalau kita kasih rumah gede.
Ya kan? Itu sudah direncanakan semua, saya bilang nggak bisa. Ya kan? Akhirnya si Amin Wijaya yang berjinah, ya kan? Saudara, kalau kamu lagi main bareng-bareng, penjahatnya kamu harus ajak ikut main. Kalau enggak dia main sendiri, nanti mainanmu sepi. Dia bikin mainan lebih rame nanti, saudara. Amerikanya nggak dijak main. Ya, mereka kamu mainan sendiri, mengkroni. Ya, ajar habis, saudara. Ya, loh, saya di Belanda kita punya permainan sendiri. Saya nggak mau ngumpul sama orang-orang Indonesia, saudara. Karena orang Indonesia keluar duit kagak mau, ngatur iya, saudara. Orang Indonesia di Belanda itu kagak mau keluar duit, tapi ngatur iya, saudara. Sampai puyeng saya diatur-atur sama orang Belanda. Nanti kamu hah? Iya, orang Indonesia di Belanda ngatur-ngatur, kagak keluar duit, ngatur-ngatur, maunya ngatur-ngatur. Sampai kita puyeng diatur-atur, saudara. Stop, 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 stop. Asal stop, saudara ya. Aduh. Orangnya sudah meninggal. Ada salah satu juga yang orangnya sudah meninggal, saudara ya. Kalau kamu nurut sama saya, kamu tak buka channelnya. Tapi orang ini juga yang bilang bahwa saya memang nggak boleh dikasih jalan, ya, di gereja-gereja Indonesia, dipesenin sama duta besar Indonesia yang di Belanda. Saya bilang, kagak butuh duitmu, kagak duit pelayanan, kita juga sibuk, ini udah babak belur kita pelayanan begini, ya, saudara ya. Komunitas kita makin berkembang. Ya, saudara ya. Sorry ya, emang gue cowok apaan, ya kan? Kalau lu kan cuman omon-omon doang. Kalau kita bertindak nyata, saudara ya, jeder, kerja kita nyata, saudara ya, menggemparkan. Ya, Belanda gempar dengan ulah kita ya. Orang di seluruh Den Haag itu yang kasih makan cuman kita, saudara, sekarang ya. Orang-orang itu nungguin kita, ya. Saudara, itulah permainan, ya, itulah sebuah permainan semua, ya, a game, ya, bukan a play, tapi a game, ya, bukan play, tapi game, itulah gamenya, the rule of the game. Ya, the rule of the game. Makanya kamu harus berani lawan arus, saudara. Amerika Donald Trump ini ngeri, saudara. Kamu ini ngomong lawan Donald Trump ini kamu tidak bisa, saudara. Ya, Donald Trump, Benjamin Netanyahu dan Putin. Ini mereka itu hopeng, bocah kuping, saudara ya. Kamu tidak bisa lawan itu Donald Trump, Netanyahu dan Putin. Ini bertiga mereka udah sekongkol. Ya, apapun yang mereka janjikan kepada kalian, kalau misalnya Putin janji sama Iran, itu bullshit. Ya, Donald Trump janji sama Ukraina tanpa Putin, itu bullshit. Makanya akhirnya Ukraina kan dikorbanin sama Donald Trump. Macronnya kejang-kejang, saudara, yang Macron sebentar lagi dilengsarkan, lihat aja, saudara. Nggak bisa bertahan Macron. Ya, nah, itulah permainannya sekarang. Indonesia bagaimana, saudara? Indonesia bubar. Indonesia sudah bubar, saudara ya. Data saja sudah dijual, datanya saja sudah dijual, saudara. Itu saking kuda-kuda nggak punya harga diri lagi Indonesia. Data saja dijual. Kamu tahu data di Indonesia dari Indosat dijual ke Telkomsel aja itu tuh bayar, saudara. Oh tuh jangan ngomong ada permainan penjualan data. Ada penjualan data customer dari Indosat ke Telkomsel ke Indosat atau ke Excel atau ke operator. Ada itu penjualan data itu ada, saudara. Ya, datamu dikumpulkan di Telkomsel, datamu tuh dijual, saudara. Kebetulan Telkomsel market leader saat itu ya. Ingat, saudara, kasusnya Denny Siregar. Itu saya sudah tahu udah lama, saudara, kasus penjualan data itu. Kamu punya data, kamu bisa jual itu datanya. Udah lama itu jual beli, ya. Sekarang datamu sama Indonesia, saking udah kerenya nggak ada yang bisa dijual, titit aja nggak laku, saudara. Apa yang kayak data? Jualan nama, saking tititnya sudah nggak laku, saudara. Jadi Gigolo udah nggak laku, mau jadi lonte nggak laku. Data dijual, saudara, udah kelar hidupmu, udah kelar, udah saking parahnya itu ya. Menjual data itu sama dengan menjual rakyat, saudara, sebenarnya. Ya, sebenarnya bukan masalah keamanan buat kalian individu, bukan. Tapi ini masalahnya adalah harga diri bangsa. Bahwa kamu itu sudah terjual ke bangsa asing. Datamu ada di sana semua. Kamu sudah tidak berdaya atas datamu sendiri.
Sekarang mulai hari ini semua transaksimu, apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu browsing di handphonemu, itu sudah ada di Amerika. Ya, wah, ngeri saudara ya. Oke, saya nggak pakai lama-lama ya. Ini biar teman-teman bicara ya. Saudara fokus ya bicaranya ya. Kita ada 3 hal tentang data masih ya. Iran Israel babak 2 dan tentang apa yang paling bagus ini ya. Apa dampak kalau Amerika benar-benar keluar totally ya out from United Nations? Apa dampaknya apabila Amerika totally out from the United Nations? Positif atau negatif? Ya, kalau saya bilang positif, saudara, buat Amerika dan buat Israel. Tapi kalau buat dunia, negatif, saudara, hancur perdamaian dunia nanti. Ya, atau PBB sudah lumpuh, nggak berfungsi lagi. Oke, selalu kita kasih kesempatan Profesor Ompung Toba, silakan dari Konoha.